bagi saya adalah pelanggaran HAM berat, sebab ini bukan tindak pidana biasa, tapi ini adalah perbudakan. Setuju Wamenham, dan kita diatur jadwal untuk ketemu di kantor Wamenham. Maka Selasa kemarin tanggal 16 kita ketemu, akhirnya kasus ini menjadi viral seperti sekarang. Hal upaya apa aja Bang selain ke HAM yang sudah sebelumnya teman-teman sudah ketemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan, baru yang kedua kita ke Wamenham itu. Tetapi hari Senin besok kita akan audiensi dengan Komisi 3 DPR RI yang tujuannya kita ingin supaya Komnas HAM dipanggil, Mabes Polri dipanggil, sebab kasus ini sejatinya sudah dilaporkan ke Komnas HAM tahun 1997 dan sudah ada surat pernyataan atau rekomendasi dari Komnas HAM yang menyatakan memang ada eksploitasi terhadap anak-anak pemain sirkus itu. Tidak ada pendidikan selama dia bekerja mulai kecil sampai dewasa di tempat sirkus. Juga terjadi kekerasan, kalau istilah Taman Safari itu pendisiplinan, tapi yang terjadi adalah kekerasan. Tempelengan, pemukulan, tendang, itu adalah makanan sehari-hari bagi para pemain sirkus. Yang paling parah menurut saya adalah anak-anak ini sejak kecil dipisahkan dengan orang tua, tidak pernah ketemu orang tua, tidak tahu asal-usulnya dari mana. Ibu Butet ini sampai hari ini juga tidak tahu siapa bapak ibunya, di mana alamnya tidak tahu. Bagi saya ini sebuah kejahatan luar biasa yang sepertinya terjadi di film-film. Ternyata di Indonesia ini adalah sebuah kenyataan. Bang, sudah ada upaya hukum ke kepolisian mungkin untuk melaporkan hal ini? Kalau sekarang tidak. Kenapa? Kalau laporan sekarang tentu akan terbentur dengan kadaluarsa. Tetapi harus diingat, tahun 97 sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Bahkan yang mengecewakan, menurut Komnas HAM, tahun 2003 sudah ada SP3. Bagi saya kok aneh. Bagaimana kekejaman yang nyata, korban masih hidup, pelaku masih hidup, tapi kok ini di SP3. Makanya bagi saya Komisi 3 yang harus mendorong baik itu Komnas HAM maupun Mabes Polri, karena itu adalah relasi mitranya Komisi 3. Beliau melihat banyak anak-anak gitu, seolah-olah seperti penampungan, dan itu akan diperlakukan sama dengan Ibu Butet. Itu melihatnya seperti apa sih Bang? Ya, ini kalau sekarang itu disebut dengan perdagangan orang. Bagaimana anak-anak ataupun orang dewasa itu dijual belikan, dieksploitasi. Tapi saat itu tahun 70-an, tahun 80-an kan belum ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Tetapi sekarang ini sudah ada undang-undang HAM, ada undang-undang pengadilan HAM. Dan menurut pengadilan HAM, kejahatan pelanggaran HAM berat itu tidak mengenal kadaluarsa. Maka bisa sekarang itu setelah diusut oleh Komnas HAM bahwa benar terjadi pelanggaran HAM, dibentuklah pengadilan HAM. Kepentingannya apa? Kepentingannya ini supaya ini menjadi pelajaran bagi bangsa ini. Jangan sampai kasus seperti ini hanya menjadi sebuah cerita kelam, tapi tanpa penghukuman. Nggak ada pembelajarannya di situ. Makanya bagi saya tidak ada kata lain. Toh satu, pelaku masih hidup, 3 orang itu. Yang kedua, dia ini swasta, bukan aparat negara, bukan instrumen negara. Jadi negara nggak punya kepentingan kalau mau mengusut ini, usut tuntas sudah. Oke Bang, mungkin dari kasus ini yang akan Abang lakukan selain bertemu dengan HAM, dengan ketua anggota DPR RI, ya harapan kita supaya dibentuk tim pencari fakta. Leading sektornya nanti Komnas HAM untuk menggali lebih dalam, sebab rekomendasi atau surat pernyataan Komnas HAM tahun 97 itu bagi saya tidak punya dampak hukum.
itu hanya bicara soal sisi kemanusiaan. Ayo, gali kebenaran itu. Itu satu. Yang kedua, kita menuntut supaya negara bisa memaksa kepada 3 orang itu untuk membuka asal-usul dari para korban. Siapa orang tuanya, di mana mereka dulunya diambil. Yang ketiga, tuntutan kita supaya dibentuk pengadilan HAM. Supaya pelaku kejahatan ini harus mendapatkan tidak hanya hukuman setimpal, tapi hukuman berat. Yang keempat, karena mereka ini dipisahkan puluhan tahun dengan orang tua, puluhan tahun dia tidak menikmati masa kanak-kanak, puluhan tahun dia dieksploitasi, puluhan tahun dia kerja tanpa digaji, maka pengadilan harus memutuskan supaya para korban ini diberikan ganti rugi oleh para pelaku. Oke Bang, kita lihat dari segi hukumnya ya Bang, bahwa ini kan kejadian sudah lama mungkin ya. Dari bukti-bukti mungkin sudah tidak ada mungkin ya Bang, atau seperti apa Bang? Jadi begini loh, melihat hukum itu tidak sekedar satu bukti, harus ada CCTV. Ini korban ada, saksi ada, dan ini tidak satu, bukan satu orang dihabisi 7 orang, tidak. Ini ada 60 yang dieksploitasi. Bukti apa yang mau mereka minta? Bagi saya pembuktiannya sederhana. 60 orang yang sekarang 20 bisa terkoordinir. Siapa orang tuanya? Toh Taman Safari mengakui bahwa memang mereka bekerja di Oriental Circus, ada juga yang di Taman Safari. Eksploitasi anak, memisahkan anak bayi, balita dengan orang tuanya. Gak perlu bukti banyak. Faktanya mereka tidak punya identitas. Dan semuanya ada di sana. Foto-foto mereka main sirkus ada. Kurang apa lagi? Setelah terjadinya ini viral, sudah ada? Tidak ada upaya, jangankan mereka menghubungi korban, mengaku nggak bersalah, bahwa antara OCI dan Taman Safari sebuah entitas yang berbeda, badan hukum yang tidak sama. Mereka lupa kalau cikal bakal Taman Safari itu ya OCI. Sebelum mereka kaya punya Taman Safari, keringat para korban ini yang diambil untuk menjadikan duit mereka semakin kaya. Dalam artian berarti Abang bisa mengajukan laporan baru ke polisi ya Bang? Iya, tetapi bagi saya lebih baik Komisi 3 yang mendesak kepada Mabes Polri SP3 cabut. Ngapain pakai lapor-lapor balik? Sudah dilaporkan. Kalau dilaporkan sekarang, maka nanti akan kebentur aturan kadaluarsa. Ini sudah lebih dari 20 tahun. Dari 97 ke sekarang aja udah 28 tahun. Tapi kan sudah ada laporan dulu.